Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innal hamdalillah warahmatullahi nahmaduhu wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Ikhwatiman Allah, tanpa memperpanjang kalamnya, segala puji tentu saja milik Allah yang telah menganugerahkan pada kita begitu banyak nikmat, ya, nikmat sehat badan, nikmat umur panjang, dan nikmat iman dan Islam kita. Sehingga dengan nikmat itu pula Allah memberikan kesempatan pada kita untuk memperbaiki segala kinerja kita, memperbaiki segala amal soleh kita, memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita. Dan mudah-mudahan semua yang mengikuti kajian ini pada hari ini dikelompokkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin, insyaallah ya. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwatiman, mungkin ada yang baru bergabung atau belum pernah bertemu dengan saya, maka izinkan saya ingin memperkenalkan diri, ya. Nama saya Nur Rahman Abu Hana, dilahirkan di Jakarta 22 Juni 1971, tapi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot mengucapkan selamat ulang tahun karena saya nggak pernah pakai ulang tahun. Kebetulan tanggal, tahun, bulannya tidak bertepatan dengan sesungguhnya saya dilahirkan. Yang jelas saya dilahirkan di Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara, dan lebih tepat lagi saya lahir di daerah Koja, Jakarta Utara, dan lebih tepat lagi saya lahir di rumah, gitu ya. Karena kebetulan saya lahir bukan dengan dokter, bukan dengan bidan, tapi kebetulan dengan dukun, ya, Masya Allah. Ini karunia yang Allah berikan sampai hari ini, alhamdulillah bisa Allah karuniakan pada kita begitu nikmat yang begitu besar, bisa silaturahim. Anak saya Allah karuniai 8, dan kemudian istri 1. Sekarang tinggal di Jalan Adil 2 nomor 40 Lubang Buaya, Jakarta Timur, ya. Aktivitasnya banyak, ya. Bapak Ibu sudah melihat sendiri di slide-nya, karena saya punya prinsip bagaimana kita memiliki usia manfaat. Tidak ada waktu untuk buang untuk yang cuma-cuma. Begitu, ya. Sehingga insya Allah apa yang dikatakan Nabi bisa kita wujudkan. Khairun nas anfa'ahum linnas. Baik-baik manusia adalah orang yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, termasuk keluarga. Kalau orang lain itu berarti keluarga, lingkungan, masyarakat, bahkan negara kita. Dunia ini. Karena Islam memang diperuntukkan sebagai rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Ya, ikhwati iman, rahimakumullah. Memperpanjang ke malam kembali, Bapak Ibu, mari kita baca doa bersama-sama. Silakan diikuti dalam hati atau diikuti silakan saja, karena rata-rata di mute, ya. Maka saya baca kemudian diikuti saja bareng-bareng. Karena bentuk doa ini bentuknya singular. Kalau saya baca sendiri hanya untuk saya. Tapi kalau Bapak Ibu ikut membacanya, maka insya Allah juga ini akan berimbas kepada kita, ya. Inilah kekuatan spirit kita dalam segala amal. Kita awali dengan spiritual yang baik, sehingga mudah-mudahan akan mencerminkan perkataan, perbuatan, amal, dan sebagainya dengan baik. Saya baca, kemudian ikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashbah. Ini doa dari Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat An-Nasai disebutkan, summa yaqulu, Nabi SAW kemudian berkata, Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Wahai Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu perlindungan dari 4 hal itu. Nabi mohon kepada Allah selalu 4 hal ini. Apa yang pertama? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Wahai Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya.
Kita berharap kajian ini bukan hanya sekedar teoritis belaka, bukan hanya sebagai formatif belaka, tapi betul-betul menjadi sebuah motivasi agar kita bisa berubah, gitu ya. Yang tadinya tidak baik menjadi baik, begitu. Itu yang disebut dengan manfaat, ya. Karena Allah anugerahkan ilmu, orang dikasih ilmu lebih banyak, ditambah lagi banyak ilmunya, tapi bukan mencerminkan manfaat ilmunya, tapi kesombongan, ya. Ada orang yang sombong, nggak mau dengar ceramah kalau bukan ustadz dari kelompoknya, nggak mau dengar kajian kalau bukan dari jamaahnya, begitu ya. Masya Allah. Merasa dirinya dan kelompoknya lah yang lebih benar. Padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Unzur maqala wa la tanzur man qala." Perhatikan apa yang disampaikan, jangan perhatikan siapa yang menyampaikan, begitu. Ya. Ini menunjukkan ketawaduan seorang yang berilmu. Jadi kita ingin mendengar siapapun orang yang menasihati kita. Gitu ya. Kenapa? Karena kebenaran itu bukan datang dari seseorang. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran datang dari Allah SWT. Fala takunanna minal mumtarin. Karena itu janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu untuk menerima kebenaran. Jangan seperti orang Yahudi. Orang-orang Yahudi Allah karuniakan ilmu banyak, tapi mereka banyak melakukan kerusakan. Termasuk di antara mereka melakukan kerusakan sampai hari ini di seluruh penjuru dunia, termasuk di dalam negara Palestina. Ya. Dari 1947 sampai hari ini negara Palestina, Masya Allah, porak-poranda. Setiap hari mereka zalimi, mereka bunuh, mereka perangi, mereka tembak, mereka bombardir dan sebagainya. Tapi Allah tetap mempertahankan negara itu, kan negara itu negara yang betul-betul diberkahi oleh Allah. Kalau diberkahi berarti hanya untuk mereka yang beriman. Subhanallah, luar biasa. Allah murkai orang-orang Yahudi karena ilmu mereka banyak, amalnya berlawanan. Gitu ya. Dan juga kita tidak ingin seperti orang Nasrani, di mana mereka dikelompokkan oleh Allah SWT, dhalin. Orang Yahudi maghdub dimurkai, orang Nasrani dhalin, disesatkan. Kenapa? Karena orang-orang Nasrani mungkin banyak amalnya. Secara kasat mata kita lihat mereka baik, tapi ilmunya tidak ada. Tidak ada dasar pegangan ilmu. Bahkan kitab yang mereka pegang hari ini bukanlah kitab suci yang sesungguhnya seperti yang terdapat dalam Injil. Ya, tapi produk dari orang-orang Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu tidak ada satupun di antara mereka yang memang Masya Allah ya, bisa ya melakukan kegiatan tanpa kebebasan ya dari Yahudi. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Ya, terlalu berada di di genggaman orang-orang Yahudi. Kemudian berikutnya doa yang sangat luar biasa dari Nabi kita Muhammad SAW yang kedua adalah wa qalbin la yakhsha. Aku berlindung pada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Ikhwati iman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini hati yang khusyuk ini sangat penting. Karena dari ini hati ini pula lah sungguhnya akan melahirkan perbuatan ya yang baik. Dari hati ini pula akan melahirkan jiwa dan badan yang sehat. Jangan lupa, yang namanya qalbi itu adalah jiwa. Di mana Indonesia, negara yang dimerdekakan Allah, dan lagu Indonesia Raya sendiri telah mengumandangkan kalimat yang sangat indah. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mestinya jiwanya dulu yang dibangun. Ya, itulah hati sebenarnya. Kehusyuan itu tidak hanya dibatasi ketika kita sholat. Ya, makanya ketika Imam Al-Ghazali membahas tentang khusyuk dalam sholat, beliau memberikan definisi, kalau Anda ingin melihat orang yang khusyuk sholatnya, jangan perhatikan dia dari sholat, dari takbir ke salam. Tapi Anda perhatikan sholatnya dari salam ke takbir. Ya, Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau Anda ingin melihat orang yang khusyuk sholatnya, perhatikanlah sholatnya dari salam ke takbir, jangan dari takbir ke salam. Kenapa? Karena kita sehari semalam kita sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sampai ketemu zuhur lagi. Formatif dilakukan di dalam masjid, di awal takbir, di akhir salam. Itu siapapun bisa melakukan. Termasuk orang-orang munafik pun bisa melakukan itu. Tapi perhatikanlah dari salam ke takbir. Ketika kita menutup sholat dengan salam di waktu subuh, bagaimana kehidupan kita rentang waktu antara subuh ke zuhur? Apakah kita mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kenapa? Karena jaminan orang-orang yang khusyuk, sebagaimana Allah katakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Gitu ya. Dia harus mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, baik untuk dirinya juga termasuk untuk orang lain, begitu.
Kenapa? Karena dalam sholat juga kita diajarkan untuk mengucapkan salam ke kanan dan salam ke kiri, dan itu kita lakukan. Maknanya bukan ucapan kita akan disambut dengan ucapan salam orang lain, tidak. Karena ucapan salam dalam sholat itu tidak perlu dijawab, kan begitu ya. Jadi Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, ucapan salam yang kita ucapkan dalam sholat itu menunjukkan bahwa kita harus menyelamatkan orang di sekitar kita. Yang kanan, yang kiri di sekitar kita, harus mereka selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Begitu, luar biasa. Jadi kalau kita membiarkan orang lain celaka, berarti kita tidak khusyuk sholat kita. Atau kita terbawa perbuatan keji dan mungkar, atau membiarkan perbuatan keji dan mungkar, berarti kita tidak khusyuk sholat kita. Begitu menurut apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian yang ketiga adalah wa du'ain la yusma. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang enggak didengar. Pada Nabi tidak mungkin doanya tidak didengar. Ya. Tapi Nabi mengajarkan kepada umatnya bahwa doa itu bisa tidak didengar. Dari mana doa bisa tidak didengar? Kalau dia mengkonsumsi makanan yang haram dan minuman yang haram, segala rezeki yang diambil, dia masukkan ke dalam tubuhnya dari yang haram, maka doanya tidak akan didengar. Allah mengingatkan kepada kita, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba, makan dan minumlah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, ya, dari yang halal dan yang baik, gitu loh. Ya, halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Maka Bapak Ibu silakan saja bagi yang mengkonsumsi rokok gitu ya. Boleh nggak sih mengkonsumsi rokok? Ya boleh saja. Ya. Siapa boleh tidak boleh ya. Nggak ada larangan kan? Hadisnya nggak ada yang melarang rokok kan? Nggak ada. Ya, vaksin boleh nggak? Boleh aja. Siapa bilang dilarang? Bahkan bisa jadi itu baik. Ya tidak. Bahkan ulama sudah mengeluarkan fatwa boleh divaksin gitu kan. Masya Allah. Tapi pastikanlah vaksin rokok yang dikonsumsi sudah berlabel halal begitu ya. Kalau sudah ada halal, label halalnya berarti memang sudah baik gitu. Karena setiap yang halal pasti akan menjadi imunitas bagi dirinya dari segala bentuk penyakit. Sebaliknya yang haram akan menghasilkan sesuatu penyakit, gitu ya. Masya Allah, di dunia diberikan penyakit, di akhirat akan Allah azab. Nauzubillah. Itulah hal yang diharapkan Allah, pasti ada dampak negatif bagi orang, bagi manusia, bagi makhluk Allah. Maka Allah memberikan kepada kita sebenarnya banyak yang halal dan yang baik daripada yang haram. Tapi orang kok suka nyari yang haram gitu ya. Itu yang aneh ya gitu. Masya Allah. Kemudian wa nafsin la tashba. Kita beri kepada Allah dari nafsu yang tidak kenyang. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita bisa bergabung di majelis ini. Bukan majelis yang mudah dihadiri gitu loh. Susah. Ya. Dan kita bersyukur hari ini yang hadir Masya Allah sudah mencapai angka berapa ini ya? Masya Allah sudah lebih dari 50 orang ya. Masya Allah luar biasa. Coba kalau ngaji biasa di musola di masjid. Ya Allah. Yang hadir segelintir orang. Kita bersyukur. Alhamdulillah dihadiri juga oleh Pak Amin. Sebagai ya Masya Allah. Dihadiri oleh teman-teman lain ya, para manajer, para pimpinan. Masya Allah, ini akan menjadi motivasi tersendiri bahwa kita harus menyehatkan jiwa kita sebelum badan kita. Jangan pakai teori yang berkembang di masyarakat kita yang dari dulu kita dicekokin mensana en corporosana. Kan gitu kita dengar ya. Dalam jiwa, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kan gitu. Itu kan teori yang berkembang di masyarakat. Kalau badannya sehat, jiwanya sehat. Lalu siapa yang menjamin itu? Banyak orang yang badannya sehat, tapi jiwanya rapuh. Maka jadilah model-model premanisme, ya, perampok, penjahat. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa perlu di-manage. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan dalam tubuh manusia ada segumpal darah, kalau segumpal darah itu baik, maka akan baik semuanya. Dan segumpal darah itulah an-nafs, ya, jiwa. Kita pengen jiwa kita betul-betul la tashba, ya, bisa menerima apa yang Allah inginkan. Menerima, bersyukur, bersabar dan sebagainya. Ya, bukan jiwa yang tidak pernah kenyang dengan dunia ini. Masya Allah, dunia bukan tempat kita tinggal, ya, akan kita tinggalkan, justru akan membuat kita, ya, jauh dari
harapannya, yakni kita terlena dengan dunia sehingga kita lupa dengan akhirat. Nauzubillah min dzalik. Ini pengajian kita mudah-mudahan akan membawa manfaat bagi kita. Baik ikhwati iman, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya misi hidup di muka bumi ini. Ya. Ada misi hidup di muka bumi ini. Ya. Apa misi kita? Kita diciptakan Allah, nggak mungkin nggak ada tujuan. Allah menciptakan kita, pasti ada tujuannya. Tentu saja Bapak Ibu sudah bisa menjawab, tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Saya baca, silakan disimak ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Ya, Allah memberikan statement yang sangat jelas bagi siapapun yang membacanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi jelas, tujuan kita tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak bernilai ibadah. Gitu. Kenapa? Karena hidup itu hanya ada dua pilihan, ibadah atau sebaliknya. Sebaliknya apa? Maksiat tentu saja ya. Lawan dari ibadah adalah maksiat. Jadi Bapak Ibu, mari kita cerdas menentukan pilihan kita. Kita lagi ibadah atau lagi bermaksiat. Dan karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, nggak boleh kita berpikiran bahwa ibadah itu hanya dikaitkan dengan ritualitas. Kan gitu ya. Ayat ini justru sangat luar biasa. Ketika Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Allah meneruskan dengan kalimatnya, ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu an yut'imun. Ya, Allah menegaskan di ayat ini, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Paham ya? Allah nggak butuh apa namanya feedback dari kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Karena itu Allah yang katakan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Bayangkan, Allah bicara tentang ibadah, dikaitkan dengan seberapa sibuknya manusia mengumpulkan harta kekayaan yang disebut dengan rezeki. Di antaranya adalah kekayaan itu. Masya Allah bicara tentang ibadah, dikaitkan dengan iktisadiyah, urusan ekonomi. Masya Allah. Dan tidak sedikit juga Allah bicara ibadah dikaitkan dengan urusan sosial. Tidak sedikit pula Allah bicara ibadah dikaitkan dengan urusan politik dan seterusnya. Karena itu ulama membagi dua ibadah. Ada yang bersifat ritual dan ada yang bersifat non ritual. Ya, ini sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa ibadah dibagi dua, ritual dan non ritual. Biasa disebut istilah dengan mahdhah atau ghairu mahdhah. Ya. Mahdhah dan ghairu mahdhah atau ritual non ritual. Nah, ibadah ritual yang kita lakukan seperti puasa, sholat, zakat, haji, zikir, wirid, baca Quran, ini akan membentuk solehan fardiyan. Solehan fardiyan akan membentuk kesolehan individu. Ya. Jadi kalau kita sibuk dengan ritualitas belaka, sayang, ya, hanya ingin mendapatkan kesolehan pribadinya. Itu egois namanya kan ya. Masya Allah. Harusnya apa? Harusnya kita tingkatkan pula dengan menjalankan ibadah yang sifatnya non-ritual. Kenapa? Karena ibadah yang non-ritual termasuk diantaranya mencari nafkah, termasuk diantaranya mengurusi masyarakat, termasuk diantaranya membangun sebuah peradaban, termasuk diantaranya berbagai macam urusan dunia ini. Luar biasa. Dia akan membentuk solehan istimaiyah, membentuk kesolehan sosial. Dan ini sebenarnya dalam Al-Quran yang lebih banyak. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada waktu kita baca terjemahan Al-Quran, kita akan menemukan presentasi antara ibadah ritual dan
non ritual. Ternyata yang paling banyak ditemui adalah ibadah non ritual. Kurang lebih sekitar ada 70% Allah memerintahkan kita untuk sibuk dengan ibadah non ritual, dan sisanya 30% itu Allah memerintahkan kepada kita ibadah ritual. Masya Allah. Ibadah ritual akan mengantarkan kepada kita meningkatkan keimanan, sedangkan ibadah yang non ritual akan meningkatkan kepada kita ketakwaan. Bayangin, beda ya, beda. Kalau ketika iman kita turun, maka kita tingkatkan dengan ibadah ritual kita. Sholat sunnahnya ditambah, sholat duhanya ditambah, puasa Senin Kamisnya ditambah, puasa sunnah yang lain ditambah, gitu kan. Zikirnya ditambah, baca Quran ditambah, untuk meningkatkan keimanan. Ada ayat yang gitu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu. Ya, sesungguhnya orang beriman itu ya, mereka ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Mereka ketika mendengar nama Allah disebutkan, mereka hatinya hidup gemetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat kepadanya, seperti hari ini kita baca Quran ya, kita ngaji ini sebenarnya untuk meningkatkan keimanan kita gitu loh, spiritual kita. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak dibenarkan hanya sibuk dengan ritual, hanya masalah keimanan saja, gitu ya. Tapi kita ditentukan baik buruk hidup kita. Bahkan Allah mengangkat derajat seseorang itu, Allah memuliakan seseorang itu bukan karena keimanan saja, tapi yang paling penting adalah ketakwaannya. Ingat Quran surah Al-Hujurat ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari pasangan laki-laki dan perempuan, kemudian Allah menciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan berbagai macam ras. Untuk apa? Lita'arufu, saling berinteraksi, saling berhubungan satu sama lain dalam urusan apa? Tentu saja kalau berinteraksi kan urusan sosial, urusan ekonomi. Ya, kita bekerja di sini, bapak-bapak, ibu-ibu di Telkom ini, masya Allah, saya rasa tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa ada sebuah teman, tim, gitu kan? Kita tidak akan bisa bekerja tanpa ada tim, gitu ya. Maka kerja tim ini merupakan bagian dari kesempatan kita untuk berkompetisi ketakwaan kita. Kenapa? Ketika kita mampu berinteraksi dengan baik kepada tim kita, dengan lingkungan kita, dengan keluarga kita, dan seterusnya, maka inna akramakum indallahi atqakum. Allah akan muliakan dia. Sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang bertakwa. Bukan ketika dia sibuk ritualitas, tapi dia sibuk bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Dan itulah yang mengantarkan kepada kita barokah, keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ya, sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, iman dan takwa, maka niscaya Allah limpahkan berkah dari langit dan Allah limpahkan berkah dari bumi. Itu yang sebenarnya konsep awal kita memahami tentang kerja. Ya, kerja menjadi pemahaman kita akan menjadi sama bahwa bekerja itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena itu ibadah. Allah perintahkan dalam Al-Quran. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, wasuturadduna ila alimil ghaib wasyahada, ya, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah ya Rasulullah, bekerjalah kalian mencari nafkah. Ya. Allah akan melihat, Rasul akan melihat apa yang kamu kerjakan. Bahkan orang-orang beriman juga akan menyertaimu, mengetahui apa yang kamu lakukan, dan seterusnya. Subhanallah. Jadi pekerjaan kita yang bukan hanya dinilai oleh atasan kita. Pekerjaan kita tidak dinilai oleh supervisor saja atau manajer kita atau direksi kita saja, tidak. Justru yang paling luar biasa dari ayat ini, kita harus ambil garis merahnya, benang merahnya. Apa itu? Ikhlas niyah. Kita bekerja karena ingin mengharapkan cintanya Allah. Cintanya Allah itulah yang akan mengantarkan kepada kita apa? Sukses di dunia ini. Insya Allah, Allah akan berikan dunia dengan mudah bagi Allah. Mencari nafkah, ya, mencari nafkah atau bekerja ini adalah sebuah kewajiban. Kenapa? Karena di belakang kita ada beban, termasuk diri kita. Kita perlu menafkahi diri, anak-anak, istri, ya, masya Allah. Orang tua yang punya orang tua masih orang tua, masya Allah. Kewajiban kita memberikan nafkah.
Di antaranya lagi, kita punya kewajiban berzakat, berinfak, bersedekah, ada wakaf, ada haji, ada umrah, dan sebagainya. Ini semua berbanding lurus dengan maliyah. Ya, Masya Allah. Maliyah, ekonomi. Masya Allah, Masya Allah. Walaupun semua juga pasti berkaitan dengan sia-sia. Masya Allah ya, luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kaidah fikih disebutkan, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban tidak bisa dilakukan melainkan dengan melaksanakan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi hukumnya wajib. Wudu tidak wajib. Bapak Ibu punya wudu nggak wajib. Kalau nggak ngapa-ngapain, ketika kita ingin sholat, maka wudu itu kan menjadi wajib. Nah, mencari nafkah weekend pula. Masya Allah, waktunya cepat banget ini. Kemudian, iman, orang yang tidak bekerja, tidak mau kerja, maka dia akan termasuk kelompok orang yang pelaku dosa. Jadi kata Rasulullah, seseorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang lain yang wajib diberikan nafkah. Kita punya kewajiban memberikan nafkah termasuk diri kita, lalu kita lalai mau bekerja, maka dia cukup dikatakan orang berdosa. Baik, karena waktu kita sangat singkat, saya cepat saja ya. Bekerja dan terus bekerja. Ini luar biasa. Al-Quran yang mengajarkan kepada kita. Tidak ada waktu terbuang dengan cuma-cuma. Kenapa? Karena setiap saat kita selalu dikontrol dengan waktu. Waktu itu akan melalaikan kita, maka kita akan rugi. Waktu itu akan manfaat buat kita, maka kita akan beruntung. Makanya Allah berfirman gitu, wal asri innal insana. Allah bersumpah dengan waktu, ya. Sungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang memiliki spiritual yang bagus, keimanan yang bagus, ya. Wa amilus sholihat, mau bekerja dengan giat, kemudian utawasaw bil haqq, utawasaw komunikatif, dan selalu bersabar menghadapi semua itu. Ya, kemudian mereka beruntung. Kata Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman. Di antaranya, alladzina hum fi salatihim khashin, orang yang khusyuk dalam salatnya, walladzina hum 'anil lagwi muridun. Mereka mau menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang ada. Kalau nggak ada boleh tinggalkan. Banyak yang manfaat. Bahkan Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna mengatakan, ingat ya ikhwah, ingat wahai mukmin, waktu yang Allah berikan kepada kita jauh lebih, waktu yang Allah berikan begitu sedikit, jauh lebih sedikit daripada kewajiban yang Allah bebankan. Artinya kewajiban yang Allah berikan kepada kita lebih banyak daripada waktu hidup kita. Nggak ada waktu terbuang. Ya, Masya Allah. Dan ingat ayat-ayat yang populer dalam surat 94 ya. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kan begitu dari kalimatnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah berkata bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan menyebutkan di ayat ini, ketika Allah mengatakan al-usri menggunakan alif lam, Bapak Ibu yang belajar nahu mungkin disebut ma'rifah ya, sifatnya singular ya. Sedangkan Allah berkata yusra bersifat plural, jamak. Banyak. Artinya kesulitan yang Allah berikan pada kita nggak banyak sebenarnya, tapi kemudahannya lebih banyak. Ya. Lalu bagaimana cara kita keluar dari kesulitan itu? Fa idza faragta fansab. Kalau kita sudah menyelesaikan satu pekerjaan, maka beralihlah pada pekerjaan yang lain dengan sungguh-sungguh. Nggak ada istilah waktu kosong, nggak ada istilah waktu nganggur, nggak ada istilah waktu untuk berleha-leha. Ya, Masya Allah, nggak ada bekerja ada tujuh. Baru berikutnya kita angkat tangan pada Allah, berharap, tawakal, wa ila rabbika farghab. Jadi jangan berdoa terus, banyak minta, banyak berharap, tapi nggak ada amal, nggak ada kerja. Ya. Nih, karena itu kita membahas kerja dengan cinta. Masya Allah. Baru satu tema kita ya. Masya Allah. Berarti pada ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Orang yang dermawan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah Ta'ala. Dekat dengan manusia. Dekat dengan surga. Dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang kikir itu jauh dari Allah. Ya, jauh dari manusia, jauh dari surga. Dan dekat dengan neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Dan orang yang bodoh, yang dermawan itu, ingat, orang yang bodoh, yang dermawan, padahal nggak punya ilmu, tapi dia dermawan, ya, mau berbagi kepada orang lain, itu lebih dicintai Allah, ya, daripada
orang yang ahli ibadah tapi kikir. Dan tidak mungkin kita dermawan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah kalau kita tidak memiliki harta yang cukup. Nabi sampai mencium tangan seorang sahabat dengan mengatakan inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh api neraka. Kenapa? Karena tangan sahabat tersebut sampai kapalan. Kenapa? Dia bekerja mencari nafkah. Anytime. Nggak pernah letih, nggak pernah lelah. Sehingga tangannya kapalan. Nabi katakan tangan ini akan dibebaskan, akan dijauhkan dari neraka. Subhanallah, luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan dikit lagi. Bekerja dengan cinta. Ini tema yang kita bahas. Bekerja dengan cinta, Masya Allah. Menjadi kekuatan yang dahsyat. Ya, ini memang begitu ya. Kalau kita tidak cinta dengan pekerjaan, berat. Ya, berat sekali. Ya. Tapi kalau kita cinta kepada pekerjaan kita, Masya Allah. Dia akan menjadi energi yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena dengan cinta seseorang berani menghadapi tantangan yang paling sulit sekalipun. Bahkan berani mengorbankan apapun yang dia miliki. Itu kalau cita-cita loh. Kita punya pekerjaan, kita cinta. Maka kita dari bangun subuh pun kita sudah siap bekerja. Siap mempersiapkan segala yang diperlukan dalam pekerjaan kita. Masya Allah, luar biasa. Ya. Begitu. Dia memiliki energi yang kuat. Sehingga dia menghadapi tantangan terus mudah saja. Tegar menghadapi tantangannya. Ya. Bahkan berani mengorbankan jiwanya, raganya. Masya Allah Bapak Ibu berangkat ke kantor. Atau sekarang pagi sudah menghidupkan laptopnya. Atau handphonenya. Atau komputernya. Langsung bekerja pagi. Bahkan sekarang kita tidak bukan waktu kerja lagi. Pagi sensor kita melakukan. Ya, sekali lagi, cinta ini akan menghasilkan energi yang dahsyat. Ya. Dengan cinta pula orang dapat memiliki semangat juang yang menggelora. Kalau Bapak Ibu, ya Allah, cuman apa yang tadi disebutkan oleh Pak Amin ya, Masya Allah, ada orang yang kerja yang seperti pendapat orang Barat ya tadi ya, bahwa ternyata banyak orang yang bekerja hanya untuk mencari sesuap nasi, gitu Masya Allah. Itu untuk siapa gitu? Untuk mereka yang tidak memiliki spiritual yang kuat. Makanya di Telkom ini Masya Allah luar biasa. Ada pengajian yang luar biasa. Inilah sebenarnya pengajian yang membuat orang termotivasi bekerja. Bukan hanya untuk secuil nasi, sesuap nasi tadi. Kalau perlu mencari nafkah untuk mencari sebongkah berlian. Masya Allah. Ya. Dengan segudang rizki. Harus begitu dong. Ya. Bukan untuk sekedarnya. Dengan cinta, orang akan dapat memiliki semangat juang yang menggelora. Begitu. Kemudian berikutnya, dengan cinta, seseorang dapat mencurahkan seluruh tenaganya, waktu dan pikirannya. Masya Allah ya. Tanpa kena lelah untuk mengerjakan sesuatu yang dicintainya. Sehingga melahirkan banyak karya yang spektakuler. Teman-teman yang ikut pengajian di pengajian Telkom ini, Telkom ya, Masya Allah. Ini merupakan Masya Allah apa ya sebagai media sarana untuk memicu kita untuk memberikan kontribusi yang real terhadap perusahaan. Bahwa orang yang ngaji itu harusnya memberikan manfaat lebih besar kepada perusahaan. Kenapa? Karena kita mendapatkan sesuatu juga dari pekerjaan ini. Ya. Bukan hanya itu, Allah perintahkan kepada kita untuk memberikan yang terbaik pada pekerjaan ini. Nggak usah mikirin perusahaan akan ngasih apa. Kalau kita bekerja dengan baik, tadi ya, menghasilkan karya yang spektakuler, yang memuaskan perusahaan, saya yakin perusahaan nggak akan segan-segan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, kemudian terakhir, dengan cinta, ya itu bahasa Arabnya bisa dengan mahabbah ya, dengan cinta, seseorang akan mampu bekerja secara produktif dengan kualitas kerja yang terbaik. Sekali lagi dasarnya adalah cinta. Ya, kalau nggak cinta, maka apapun pekerjaan kita cintai Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena itu amanah dari Allah. Karena itu udah tugas dari Allah. Sama halnya tugas sholat. Sama halnya dengan tugas puasa. Ramadan. Gitu. Bahkan bisa jadi itu lebih besar daripada sholat. Bisa jadi itu lebih besar daripada puasa. Bisa jadi bekerja mencari nafkah ini. Ya, bisa lebih besar nilai pahalanya dari hanya sekedar berangkat ke tanah suci dengan haji. Makanya Nabi tidak segan-segan mengatakan
Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan puasa. Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan zakat. Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan haji sekalipun. Tapi dia mampu dihapus dengan mencari nafkah, dengan bekerja. Subhanallah, luar biasa. Ini energinya akan muncul ketika kita memahami bahwa kerja ini harus kita cintai. Kenapa? Ini perintah yang sangat sakral dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ibu yang dimuliakan Allah, itu adalah niat yang ikhlas dan benar. Jangan kita mengatakan cinta pada pekerjaan kita, tapi niatnya ternyata ingin dapat materi. Itu akan berakhir pada kekecewaan. Itu akan berakhir kepada penyesalan. Ya, selain di dunia, di akhirat juga akan menyesal. Nauzubillah min dzalik. Tapi kita lakukan pekerjaan itu dengan cinta. Maksudnya apa? Dengan niat yang ikhlas dan benar. Sebagaimana hadis yang dikatakan Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Masya Allah, luar biasa. Ya. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Allah nggak lihat hasilnya sebenarnya. Allah nggak menuntut hasil. Gitu loh. Jangan lihat tampaknya, zohirnya. Gitu ya. Tapi yang Allah inginkan adalah walakin, kata Rasulullah SAW, walakin yang zuru ila qulubikum wa a'malukum. Yang Allah inginkan adalah bagaimana kita melakukan pembenahan jiwa kita, hati kita. Yang kita lakukan betul-betul karena Allah, ikhlas. Kemudian wa a'malukum, kita bersungguh-sungguh melakukannya. Ya, nggak mungkin orang bisa bekerja dengan baik tanpa hati niat yang benar, ikhlas. Nggak mungkin. Pekerjaan kita tidak akan benar kalau niat kita sudah tidak benar. Sama, sholat kita kalau niatnya nggak benar pun nggak akan bermakna sholat kita. Begitupun haji yang niatnya nggak benar, akan susah mendapatkan haji yang mabrur. Gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Kita lanjut. Tidak perlu panjang, karena memang luar biasa ya. Bahasnya terlalu banyak materinya, Masya Allah. Karena ini saya rasa perlu waktu 3 jam. Materi ini saya biasa menyampaikan 3 jam dalam sebuah kajian motivasi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan bahwa cinta menyelamatkan jabatan. Ya, jebakan ya. Bahwa cinta menyelamatkan jebakan. Kita dijebak oleh syahwat dunia ini. Rata-rata orang bekerja kan pengen kaya, pengen dapat duit, pengen dapat harta, pengen beli rumah, pengen beli mobil dan sebagainya. Itu jebakan sebenarnya. Masya Allah. Ya. Jadi cinta kepada harta yang dia ambil itu sesungguhnya ya akan terjebak pada syahwat dunia. Harusnya dia depankan bahwa yang dia lakukan adalah untuk Allah dan Rasulnya. Ini bagian dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah At-Taubah disebutkan ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakan ya Muhammad ya Rasulullah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, kita mengumpulkan harta ya, kita bekerja luar biasa ya, pagi siang sore malam, tapi ternyata termasuk perniagaannya ya, bisnisnya yang dia khawatir kerugiannya dan tempat tinggal, rumah yang istimewa, yang istananya besar dan sebagainya, itu lebih cintai daripada daripada Allah dan Rasulnya. Ya, kata Allah begitu ya. Kata Allah, dia mencintai semuanya daripada Allah dan Rasulnya. Minallah wa Rasulih. Wa jihadin, daripada berjuang di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah amri. Allah hancurkan semuanya nanti. Semua yang dia dapatkan akan hilang, sirna.
dia tidak akan mendapatkan apapun nanti di yaumil kiamah. Ingat, kita dibatasi umur hidup di muka bumi ini. Ya, enggak panjang. Maka jadikan kerjaan yang kita lakukan betul-betul bagian dari investasi untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta dunia menjerumuskan kepada kenistaan. Ya, Masya Allah, ini bahayanya luar biasa. Ya, ini perkataan yang sangat dahsyat dari seorang ulama besar. Ya. Isa bin Maryam berkata, cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan dan pada harta terhadap banyak penyakit yang sangat banyak. Beliau ditanya, wahai ruh ciptaan Allah, ya, apa penyakit-penyakitnya dalam harta? Apa penyakit-penyakitnya pada cinta dunia itu? Beliau menjawab, tidak ditunaikan haknya. Gitu kan? Akhirnya kata dia mencari harta yang dia dapatkan, mau dikasih ke orang lain nggak bisa. Ini milik saya, merasa hartanya milik dia, padahal harta yang ada pada dirinya milik Allah, gitu loh. Ada hak orang lain di sana. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mereka menukas jika haknya sudah ditunaikan, ya, baru orang itu akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Tapi kalau dia tidak menjalankan haknya, dia akan mencela. Baik, ikhwan, waktu kita saya rasa tinggal dikit sekali ya. Kerja dengan mahabbah akan tenang dan nyaman. Ini tema yang masih kita bahas ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan statement kepada kita semua, memberikan guidance, tuntunan kepada kita ya. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, ya, kita nyari nafkah hanya untuk dunia saja, Masya Allah. Ya, kita lupa untuk sedekah, untuk berbagi, untuk berinfak. Kita lupa untuk meningkatkan amaliyah ibadah kita kepada Allah yang lainnya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Ya Allah, dia cuma ingin dapat posisi manajer dengan gaji segitu, itu Allah kasih. Allah akan kasih. Beda dengan orang yang punya tujuan untuk akhirat. Beda tujuannya karena mahabbah, cinta kepada Allah. Barang siapa yang niatnya tujuannya untuk akhirat, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dia bekerja, Allah akan mengumpulkan urusannya. Urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Menjadikan kekayaan di hatinya. Masya Allah, dia punya ketentraman, punya ketenangan, punya kenyamanan, punya kebahagiaan tersendiri. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Ya Allah, dunia nggak ada apa-apanya. Ikut. Semua urusan dunia dicukupkan oleh Allah SWT. Karena dia ingin mendapatkan mahabbah Allah, cinta Allah. Kita bekerja bukan karena cinta dunia, kita bekerja karena cinta kepada Allah. Maka dunia akan kita raih dengan mudah. Ada perkataan menarik pula dari seorang syekh, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, rahimahullah. Beliau berkata, pecinta dunia tidak akan berlepas dari 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama, kesedihan, kegelisahan yang terus-menerus. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kita bekerja cuma untuk mencari dunia, yang ada adalah kesedihan, kegelisahan yang terus-menerus. Apalagi tengah wabah COVID-19 ini ya, gaji ada yang dikurangi, gaji ada yang berkurang, bahkan ada orang yang minta sana minta sini karena butuh bantuan. Masya Allah, dia akan gelisah dengan yang dia miliki. Jadi yang kedua, kata beliau, kecapean, keletihan yang berkelanjutan. Orang yang tujuan hidupnya hanya untuk dunia, dia bekerja untuk mendapatkan dunia, yang dia akan dapatkan kecapean, keletihan yang terus berkepanjangan. Rasanya ya Allah, capek terus gitu. Ngeluh terus jadinya, capek gitu. Masya Allah. Dan yang ketiga adalah penyesalan yang tidak pernah berhenti. Ini na'udzubillah min dzalik ya. Ya, dunia dia belum tentu dapat, akhirat pasti tidak dapat. Kenapa? Karena dia tidak mengejar mahabbah, tidak ingin mendapatkan mahabbah Allah, tapi mendapatkan yang dia miliki, dunia yang cuma sementara ini, gitu loh. Ya, kalau kita ibaratkan dunia ini dengan akhirat, Masya Allah ya, berbeda jauh. Rasulullah menegaskan bahwa dunia itu ibarat tetesan air dari ujung jari di tengah samudra. Tetesan air yang ketika Rasul katakan, masukkan, celupkan telunjukmu dan angkat apa yang kau lihat, tetesan air ya Rasulullah. Tetesan air yang jatuh di samudra itu adalah dunia, sedangkan air yang begitu luas di samudra adalah akhirat. Nggak ada apa-apanya gitu loh.
Ya kita ingin Bapak Ibu saudara sekalian yang bekerja di Telkom, yang aktif di pengajian ini, ya Masya Allah, semua mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah besok nanti. Dia memiliki amal yang kita kerjakan ini betul-betul menjadi pahala yang memperoleh timbangan kebaikan kita gitu ya. Insya Allah. Baik, ini saya nggak tahu terakhir waktunya jam berapa nih ya Masya Allah. MC jam berapa waktunya? Moderator, masih ada waktu kah? Masih ada waktu kan? Kalau yang kemarin itu Di random sampai 10.15 ya. Iya, baik. Saya dapat undangannya jam 10, ya udah selesai aja lebih ya, Masya Allah. Baik, saya bagian yang terakhir, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di antara bukti cinta kita melibatkan Allah dalam segala urusan pekerjaan kita, dalam segala pekerjaan kita. Niatnya baik, kerjanya baik, ucapannya baik, hasilnya akan baik. Maka Nabi SAW mengingatkan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap pekerjaan baik yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu akan cacat, tidak sempurna. Maka kita libatkan Allah dalam pekerjaan kita. Kita libatkan dalam pekerjaan kita, terutama dalam ucapan. Nabi mengatakan ucapan dulu. Kenapa? Karena ucapan itu akan membentuk hati. Ya. Hati itu juga akan connect dengan pekerjaan dan akan melihat hasilnya. Sebaliknya, kalau ucapan yang kita ucapkan sumpah serapah, kalau ucapan yang kita ucapkan dalam pekerjaan kita, urusan-urusan yang sifatnya tidak penting, Masya Allah, pekerjaan kita akan seperti itu, akan terbengkalai. Kita saksikan sedikit video klip dari saya, ini terakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, walaupun sebenarnya masih banyak slide yang saya siapkan, tapi karena waktu sudah berakhir, ya kita lihat bagaimana orang bekerja, ya lisannya tidak melibatkan Allah, hatinya tidak melibatkan Allah, perbuatan tidak melibatkan Allah, yang terjadi adalah kecelakaan, bukan hanya untuk dirinya, tapi kecelakaan bagi semua orang di sekeliling. Dia bekerja ya sebagai polisi, sebagai polisi lalu kemudian di tengah jalan dia sedang asik dengan bawa kopinya, lalu dia mengucap kalimat sial, ya sial itu sumpah serapah. Apa yang terjadi? Betul-betul yang dia katakan itu adalah kesialan. Dahsyat, mencelakakan orang lain. Iya. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Ya. Jadi inti dari cinta itu adalah bagaimana kita mengikuti apa yang Allah inginkan dari segala ucapan, perbuatan, perasaan, segala yang kita lakukan ingin melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk ucapan kita. Ya. Kita selalu melibatkan semua dengan doa. Awali semua perbuatan dengan doa. Itu menunjukkan bahwa kita
cinta kepada Allah. Bahwa kita melakukannya karena Allah. Kita melakukannya untuk Allah. Kita bekerja untuk Allah, kita melakukannya untuk Allah, maka insya Allah hasilnya juga Allah akan perkuat, Allah akan jadikan kualitas yang lebih baik lagi. Ya, memuaskan orang lain, ya Masya Allah, hasil yang puas, memuaskan dengan kualitas yang baik. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Kalau lebih maaf. Aku lihat oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.